Pernah nggak sih ngerasa udah kerja keras banget, tapi hasilnya gitu-gitu aja? Rasanya sibuk terus, tapi kok kayaknya nggak maju-maju ya? Capeknya dapet, tapi puasnya nggak. Mungkin masalahnya bukan kurang disiplin, tapi mungkin kita cuma belum pakai prinsip yang tepat. Nah, hari ini kita akan bongkar ilusi besar dalam hidup modern yang seringkali bikin kita terus lari di tempat. Oke, coba deh renungin pertanyaan ini baik-baik. Kalau beneran dihadapkan sama situasi kayak gini, apa yang bakal kamu lakuin? Sebagian besar dari kita mungkin langsung panik kan? Soalnya kita udah terbiasa mikir, makin lama kerja, ya makin besar hasilnya. Tapi, gimana kalau ternyata itu semua cuma ilusi? Gimana kalau selama ini kita capek bukan karena kurang usaha, tapi karena salah fokus? Nah, ini dia nih, mitos yang menjebak kita semua. Kita tuh kayaknya dibesarkan dengan mindset, kalau kerja lebih lama itu sama dengan lebih sukses, sibuk itu sama dengan produktif. Padahal, seringkali justru kebalikannya. Ilusi inilah yang mau kita bongkar bareng-bareng, karena inilah sumber dari banyak kelelahan tanpa hasil yang mungkin kita rasakan. Sekarang, yuk kita selami inti masalahnya. Ada sebuah rahasia, sebuah prinsip yang nggak seimbang atau asimetris yang sebenarnya ngatur hampir semua hal dalam hidup kita. Kalau kita paham ini bisa jadi kunci buat keluar dari jebakan kesibukan tadi. Inilah dia, prinsip 80-20. Gampangnya gini, prinsip ini bilang kalau hidup itu nggak seimbang. Sebagian besar hasil yang kita dapat, entah itu kebahagiaan, kesuksesan atau keuntungan, sebenarnya datang dari sebagian kecil aja usaha kita. Ini bukan teori bisnis yang rumit loh, ini adalah cerminan dari realitas hidup. Nah, lihat deh visualisasi ini. Kelihatan jelas banget kan betapa timpangnya perbandingan ini. Cuma 20% usaha kita yang benar-benar penting itu bisa menghasilkan 80% dari seluruh hasil kita. Sementara itu, 80% sisa usaha kita yang bikin kita sibuk, lelah, dan stres itu cuma ngasih 20% hasil. Ironis banget ya, kita justru menghabiskan sebagian besar energi kita di sana. Biar lebih kebayang, coba deh pikirin ini. Bener nggak sih, 80% kebahagiaan kamu itu datangnya mungkin cuma dari 20% orang terdekat di hidup kamu, atau di kerjaan. 80% hasil terbaikmu mungkin datang dari 20% tugas yang paling krusial. Prinsip ini tuh berlaku di mana-mana, dari pertemanan, kesehatan, sampai bisnis. Oke, pertanyaannya sekarang, kalau prinsip ini emang beneran ada dan sejelas itu, kenapa sih hampir semua orang tetap hidup di zona 80% yang nggak penting itu? Nah, di bagian ini, kita bakal bedah jebakan psikologis yang bikin kita lebih milih buat kelihatan sibuk daripada jadi efektif. Kutipan ini ngena banget ya. Masalah kita tuh seringkali bukan kurangnya kerja keras, tapi kita salah fokus. Kita hidup di budaya yang memuja kesibukan. Kalau nggak kelihatan capek, dianggapnya kurang ambisius. Padahal bisa jadi kita cuma kurang strategis aja. Jadi poin utamanya di sini, kita harus pinter-pinter bedain antara sedikit yang vital dengan banyak yang trivial. Aktivitas yang vital inilah yang ngasih kita daya ungkit, yang menciptakan hasil luar biasa. Sisanya, yang trivial itu cuma menciptakan ilusi produktivitas. Jadi ini soal milih dampak, bukan milih aktivitas. Nah, sekarang pertanyaannya buat kamu. Coba renungkan sejenak deh. Sebagian besar hari-harimu diisi sama hal-hal yang beneran penting, yang masuk ke dalam 20% itu, atau jangan-jangan kamu cuma ngisi waktu dengan kesibukan yang sebenarnya nggak terlalu berdampak. Ingat, zona efektif dan zona sibuk itu dua hal yang beda jauh. Tapi jangan salah ya, ini tuh bukan cuma soal kerjaan. Prinsip 80-20 itu bukan sekedar trik produktivitas. Ini adalah cara kita memandang seluruh aspek kehidupan, mulai dari kebahagiaan, hubungan, sampai kebiasaan kita sehari-hari. Lihat deh area-area ini. Kebahagiaan, hubungan, kebiasaan, bahkan keputusan-keputusan besar kita. Di setiap area ini, prinsip yang sama berlaku loh. Sebagian kecil input atau masukan itu menentukan sebagian besar kualitas hidup kita. Jadi, ini bukan soal menyeimbangkan semuanya, tapi soal memaksimalkan apa yang benar-benar penting. Ini contoh yang kuat banget. Dan mungkin banyak dari kita yang ngerasain. Kita sering tahu kok siapa orang yang nguras energi kita, tapi kita tetap mempertahankannya karena nggak enakan. Padahal, satu hubungan toksik aja itu bisa menghabiskan 80% energi mental dan emosional kita, bikin kita nggak punya sisa energi buat orang-orang yang beneran penting. Sebaliknya, ada juga yang namanya kebiasaan kunci atau keystone habit. Ini tuh kebiasaan kecil kayak
tidur cukup, olahraga ringan di pagi hari, atau 1 jam fokus kerja tanpa distraksi. Kelihatannya sepele kan? Tapi dampaknya itu bisa berantai ke seluruh hidup kita, menciptakan 80% momentum positif yang kita butuhin buat maju. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Terus gimana dong cara menerapkan ini dalam hidup kita? Tenang, ini bukan soal merombak total hidup dalam semalam. Ini tentang memulai dengan eksperimen-eksperimen kecil yang cerdas. Jadi mulainya gimana? Pertama, kita perlu audit jujur. Lihat semua aktivitas kita tanpa ngejudge diri sendiri. Dari situ, kita bisa mulai cari di mana letak 20% yang punya daya ungkit paling besar. Kalau udah ketemu, coba eksperimen. Eliminasi satu hal kecil yang nggak penting minggu ini. Lalu sebaliknya, gandakan waktu dan energi buat hal-hal vital yang udah kita temuin tadi. Terakhir, dan ini penting, bangun sistem yang mendukung fokus kita. Jangan cuma andelin motivasi. Nah, ini cara simple buat melakukan audit tadi. Bikin aja tabel kayak gini. Tulis aktivitas atau hubungan kamu, terus kasih nilai sejujur-jujurnya. Seberapa banyak energi yang terkuras dan seberapa besar dampaknya. Kamu mungkin bakal kaget loh ngelihat ada aktivitas berdampak rendah yang ternyata nguras energi paling banyak. Nah, itulah target pertama untuk dieliminasi. Kita udah bahas teorinya, udah bahas juga langkah-langkah praktisnya. Tapi di bagian terakhir ini, kita mau bicara soal intinya. Menerapkan 80-20 ini sebenarnya bukan soal teknik atau manajemen waktu. Ini adalah soal sebuah pilihan. Satu pilihan sadar yang seringkali butuh sedikit keberanian. Ini poin yang penting banget buat dilurusin. Prinsip 80-20 sering disalahartikan sebagai ajakan untuk jadi malas. Bukan, sama sekali bukan itu. Ini bukan tentang kerja lebih sedikit, tapi tentang punya keberanian untuk bilang enggak ke hal-hal yang enggak penting. Supaya kita bisa bilang iya sepenuhnya pada hal yang benar-benar bisa mengubah hidup kita. Dan kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Kita bisa aja kerja super keras, tapi kalau arah kita salah, kalau kita habisin energi di 80% yang trivial, ya kerja keras itu nggak akan bawa kita kemana-mana. Memilih arah yang tepat itu jauh lebih penting daripada sekedar bergerak cepat. Jadi, ya pada akhirnya, pilihannya kembali ke kita masing-masing. Apakah kita mau terus hidup dengan standar umum yang memuja kesibukan? Atau apakah kita berani memilih untuk menjadi efektif, meskipun itu berarti hidup kita bakal kelihatan berbeda dari orang lain? Karena dua hal itu seringkali bertolak belakang. Saya mau menutup penjelasan ini dengan sebuah tantangan. Bukan pertanyaan teori, tapi pertanyaan yang menuntut tindakan. Coba pikirkan baik-baik, apa satu komitmen, satu kebiasaan, atau satu rapat yang sebenarnya masuk ke dalam 80% yang trivial yang kamu cukup berani untuk lepaskan mulai minggu ini. Jawabanmu atas pertanyaan ini bisa jadi titik baliknya.